Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam pembelajaran sejarah peminatan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang historiografi kolonial. Historiografi kolonial tidak terlepas dari kepentingan penguasa kolonial untuk mengokohkan kekuasaan di Indonesia. Kepentingan itu mewarnai interpretasi mereka terhadap suatu peristiwa sejarah yang tentunya akan berlawanan dengan historiografi sejarah nasional. Historiografi kolonial adalah karya sejarah atau tulisan sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial berkuasa di Nusantara Indonesia, yaitu sejak zaman VOC sampai pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berakhir ketika tentara pendudukan Jepang datang di Indonesia. Selanjutnya, pemerintahan Hindia Belanda yang dikendalikan oleh para gubernur jenderal melalui para ahli begitu aktif menulis karya sejarah. Atau dengan kata lain, historiografi kolonial adalah karya tulis sejarah yang ditulis oleh para sejarawan kolonial ketika pemerintahan kolonial berkuasa di Nusantara Indonesia. Kartodirjo mengemukakan historiografi kolonial yang sudah mendasarkan pada tradisi studi sejarah kritis. Namun demikian, perspektif yang menonjol masih menunjukkan Nerlandosentrisme sebagai penyempitan wawasan Eropa sentris. Asal mulanya, karya sejarawan Belanda terutama mengisahkan perjalanan pelayar-pelayar Belanda serta kemudian perkembangan VOC dilanjutkan dengan pemerintahan kolonial beserta penguasa-penguasanya. Dalam hal ini, kita menjumpai penulisan sejarah berdasarkan tradisi historiografi konvensional yang lebih berupa riwayat orang-orang yang berkuasa, antara lain gubernur jenderal, raja-raja, panglima, dan sebagainya. Sebuah model sejenis historiografi ini adalah karya W.F. Stapel, yaitu Geschiedenis van Nederland Indie. Dalam historiografi kolonial Belanda diciptakan juga berbagai mitos untuk menonjolkan superioritas bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Inti cerita sejarah dari historiografi kolonial adalah bangsa Belanda. Oleh sebab itu, hanya Belandalah yang dipandang penting di Hindia Belanda. Hal ini jelas dari istilah Hindia Belanda atau Hindia Nederland, yaitu daerah Hindia atau Indonesia yang dimiliki oleh Belanda. Bangsa Belanda sebagai pemilik memandang diri pribadinya sebagai yang dipertuan dan sebagai bangsa yang termulia, sehingga bangsa Indonesia hanya mendapat gelar bumi putra atau orang negeri. Kita tidak dipandang sebagai suatu bangsa, tetapi hanya sebagai sejenis manusia yang berguna bagi Belanda. Dalam mitos Hindia Belanda, dibuat fiksi bahwa seakan-akan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia secara a priori sudah dimulai pada tahun 1596. Perang-perang kolonial pada abad ke-19 terhadap daerah-daerah yang menentang untuk mempertahankan kehidupan masyarakat dan kebudayaan yang mana dimitoskan disebut dengan pasifikasi. Contoh karya historiografi kolonial yang paling populer yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Raffles dengan judul History of Java.
Karya lainnya adalah karya-karya yang ditulis oleh H.J. de Graaf dengan judul Geschiedenis van Indonesia atau Sejarah Indonesia, karya B.H.M. Plaat dengan judul Geschiedenis van den Indischen Archipel atau Sejarah Nusantara, dan karya G. Gongrich dengan judul Set ener Economische Geschiedenis van Nederland Indie, yaitu Sejarah Ekonomi Hindia Belanda. Nah, selanjutnya karakteristik historiografi kolonial. Yang pertama, Belanda sentrisme atau Nerlandocentrismus, yang mana artinya sejarah Indonesia ditulis dari sudut pandang kepentingan orang-orang Belanda yang sedang berkuasa di Nusantara Indonesia saat itu. Yang kedua, Eropa sentrisme, yang mana artinya selain ditulis dari sudut pandang kepentingan orang Belanda, ditulis juga sesuai dengan kepentingan bangsa Eropa pada umumnya. Yang ketiga, mitologisasi, yang mana artinya banyak kejadian yang tidak didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Interpretasi dari zaman kolonial cenderung untuk membuat mitologisasi dari dominasinya dengan menyebut perang-perang kolonial sebagai usaha pasifikasi daerah-daerah yang sesungguhnya mengadakan perlawanan untuk pertahanan masyarakat serta kebudayaannya. Yang keempat yaitu ahistoris, artinya orang Belanda dianggap sebagai manusia paling sempurna dalam berbagai kehidupan di Nusantara. Peran mereka ditulis dalam historiografi kolonial sampai berlembar-lembar, sementara peran rakyat bumi sebagai pemilik sangat sederhana dan dituangkan dalam halaman yang sangat minim. Sejarawan kolonial menganggap bahwa rakyat bumi sebagai non-faktor dalam sejarah. Contoh historiografi kolonial dalam buku Sejarah Hindia Belanda yaitu Zaman Purbakala dan Hindu, yang mana ini berisi 25 halaman. Penyiaran Islam dan Bangsa Portugis di Indonesia berisi 8 halaman. VOC atau Kongsi Dagang Belanda berisi 152 halaman. Dan pemerintahan Belanda berisi 50 halaman. Nah, itulah 4 karakteristik historiografi kolonial. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.